Selamat datang di Bang Ujang Talk, di mana kita bakalan membahas tentang MU dari berbagai perspektif lain nih. Ada gua John, ada juga Ada gua Utan. Mantap Utan. Mantap. Ada gua Zul. Jadi yang pasti podcast ini dari perspektif kita sebagai fans ya, bukan sebagai pengamat sepak bola. Bukan Benar. dari yang ahli-ahli taktik dan lain-lain. Murni dari kita sebagai fans gitu loh. Dari sudut pandang Fafifu gitu ya kan. Nah, iya, asik banget tuh. Jadi jangan berharap komentar-komentar kita nih sesuai statistik gitu ya. Karena kita yang ngobrolnya ya obrolan kopi gak sih? Obrolan yang mencurahkan kemumetan kita terhadap MU gitu loh. Bener nggak? Iya. Bentuk muhasabah selama ini gitu ya kan. Nah, kalau ada yang perlu dicurahkan ke sini gitu. Bener. Bray, by the way, gue mau ngucapin dulu selamat datang nih buat fans MU yang dulu mudik ke Madrid, mudik ke Jupe. Betul. Jangankan dari Juve, dari City juga ada yang ke MU loh, anjir. Serius. Wah, anjir. Oh gitu. Iya. Bener. Daftar jadi fans MU kan gara-gara Ronaldonya nggak jadi ke City. Iya, Allah. Kacau emang. Kacau. Kena ghosting, bro. Tapi kalau misalkan Ronaldo jadi ke MU, bakalan gimana ya? Ke City. Iya. Kalau ke City tuh ngerasa kayak ibaratnya kita abis putus nih sama mantan, tiba-tiba mantan jadiannya sama tetangga kita, kan gimana ya rasanya kayak apa ya? Kayak anjing lah gitu kan. Tapi sempat mikir sih pasti sempat mikir ada kemungkinan bener pindah gitu ke situ gitu. Gak mungkin sih ke MU gitu, yang paling gak mungkin. Kok malah plot twist dalam 48 jam, bro. Jadi sebenarnya kalau gue lihat di berita-berita di Inggris gitu ya, sebenarnya yang pertama ke City itu bukan dari Ronaldonya, dari Jorge Mendes-nya. Oh, agentnya ngasih pilihan nih, ada City nih yang paling top di Inggris gitu. Buset. Nah, MU bukan paling top berarti. Oh, udah ya menurut gue udah enggak sih sekarang ya, walaupun fans MU realistis aja ya kan. Realistis. Dari perspektif si Ronaldonya dia konflik batin. Pertama dia profesional sebagai pemain bola, prospeknya bagus nih di City gitu kan. Benar. Nah, yang kedua perspektif dia sebagai mantan pemain MU. Dan malah legenda ya, bisa disebut memang legenda hidupnya MU ini. Nah, udah konflik batin di situ, terus ditambah ibaratnya ngapain lu join City gitu kan. Terus Ferdinand no jangan. Nah, ditambah itu udah MU aja nih gitu. Kalau agent kan cuma ngasih pilihan nih. Ngasih opsi tetap dia yang tentunya. Iya, tetap yang milihnya Ronaldo. Oh gitu. Iya loh. Cuy, ada konspirasinya gini ya. Kesini itu cuma sebagai pemantik biar MU-nya mau ngebuka peluang buat ngambil Ronaldo lagi. Nah, itu gosipnya juga ada bisa, gitu ya. Bisa. Agennya tuh mancing gitu loh. Iya betul. Susah lah. Soalnya si Solskjaer bilang waktu konferensi pers apa lu? Konferensi pers. Ini dia bilang kalau intinya dia bilang gini, kalau misalkan lo udah main sama MU, pokoknya haram lah untuk pakai baju City, katanya gitu. Oh iya, Solskjaer itu ya. Iya. Pernah bilang kayak gitu. Itu kayaknya nyindir juga sih, nyindir Ronaldo itu. Itu baru banget ya bilang gitunya ketika momen-momen itu ya? Pas lagi anget-angetnya itu. Kan biasa kalau misalkan mau main, biasanya kalau MU tuh suka ngadain konferensi pers gitu kan. Gitu. Terus ditanya mengenai spekulasi tentang Ronaldo, terus si Solskjaer bilang bahwa Ronaldo adalah legend kami. Kami sangat senang apabila dia bisa bermain untuk Manchester United gitu. Pemain MU yang pernah berseragam MU terus ke City siapa aja coba? Tevez. Michael. Itu yang si Michael kan yang sama Gary Neville tuh di lorong sampai ribut kan. Benar. Iya betul. Nah, itu ibaratnya kayak apa ya? Kita pernah membela MU tapi pindah ke tetangga tuh bisa disebut pengkhianat gak sih? Rival lah istilahnya. Iya, rival gitu. Kayak semacam melanggar kode etik. Kode etik alumni. Dari Arsenal ke Chelsea, dari Chelsea ke Arsenal biasa aja ya. Soalnya nggak begitu ini, John. Iya, punya gengsi masing-masing. Rivalitasnya paling tinggi tuh Manchester, bro. Iya sih. Jadi kalau rival sekota itu kayak lebih ini ya di Manchester gitu kan dibanding dengan yang lain gak sih? Kalau menurut gua sebagai fans ya, karena namanya sama-sama Manchester, iya nggak sih? Iya, kayak Inter Milan.
Inter Milan, AC Milan itu kan kayaknya rivalnya udah bener-bener berat gitu. Sampai dibilang Della Madonnina. Nah, Buset. balik lagi ke Ronaldo kita. Jadi bisa dipastikan ya untuk bahasan pertama kita di Mang Ujang Talk ini adalah ngebahas soal Tentang transfer Ronaldo. pindahan Ronaldo. Iya benar. Bener, serba-serbi Ronaldo lah ya. Menurut bro di sini, jadi Ronaldo ini masih worth it nggak sih buat MU? Bisa dibilang gini mungkin ya, pertanyaannya seberapa efektifkah Ronaldo di MU gitu kali ya? Iya. Untuk di umurnya sekarang dia yang 36 apa 37 gitu ya. Kalau menurut gue sih bakalan worth it ketika dia jadi striker tunggal. Asalkan dia punya penyuplai bola yang bagus. Tapi sekarang gue lihat sih di MU ada Luke Shaw yang kakinya udah, sekarang cakep banget sih kalau umpan-umpannya. Di tengah ada Bruno Fernandes, kemudian Pogba juga sekarang lagi on fire. Bisa efektif ketika Ronaldo jadi ujung tombak. Gantiin posisinya Greenwood, kalau enggak ya posisinya itu Mas Rijal. Rashford. Martial, bro. Mas Rijal lah, Mas Rijal. Gue sebutnya Mas Rijal. Cavani kan ujung tombak juga dia kan? Bener, Cavani ujung tombak juga. Cuma kan Cavani kalau gue lihat sih umurnya juga udah tua, kadang dia gak konsisten. Gue sih masih bisa worth it sih, selama dia gak pakai posisi dia yang dulu. Dulu dia left wing forward. Iya, winger forward. LWF lah kalau di PS tuh. Kalau winger kan dia butuh lari, butuh fisik dan lain-lain, sedangkan umur itu nggak bisa bohong ya. Bener. Walaupun Ronaldo nih maksudnya untuk masalah fisik dia masih kuat sih kalau menurut gue. Iya. Cuman kalau umur tuh biasanya nggak pernah ada bohong. Ada aja masalahnya. Iya. Bener. Kalau menurut gue sih masih worth it selama dia jadi striker ya. Jadi striker di tengah nih. Pemain nomor berapa berarti? Nomor 9 ya. Kalau lu Jul, gimana Jul? Oh iya Jul. Gimana ya? Efektif nggak efektif? Agak pesimis sih. Maksudnya gini. Soalnya kan pasti udah ada rencana ke depan nih. Si MU ini mau gimana dengan datangin Sancho kan. Nah, tiba-tiba datang Ronaldo nih. Otomatis pasti ada yang dikorbankan kan. Seberapa besar perubahan itu pasti mempengaruhi juga tuh ke mentalnya si tim. Pasti bingung tuh. Bener. Banyak banget loh. Iya. Depan Cavani, Rashford, Sancho, Greenwood. Dan mereka kalau menurut gue sih musim kemarin nggak yang jelek-jelek amat gitu. Nah, jadi kalau masalah efektif nggak efektif agak ini juga gitu. Jadi ya itu tadi yang gue bilang, jadi banyak yang dikorbankan. Jadi setengah-setengah lah, nggak maksimal. Kecuali ya itu tadi, udah yang lainnya benar-benar di second choice gitu kan. Ronaldo full, mungkin itu bisa yang John tadi bilang gitu. Benar. Jadi kan si Rashford tuh bisa jadi, kalau misalkan si Rashford udah sembuh lagi nih, si Rashford, Greenwood kan mereka bisa jadi left wing lagi tuh. Berarti jadi, nanti hilang kanan kiri yang ini ya, yang siapa nih? Sancho kemana? Cuman memang jadi apa ya, bisa juga sih dari sisi mental ya, mungkin akan naik gitu. Bisa jadi di sisi lainnya juga ada, ya kan, datangnya legenda gitu kan. Mana sekarang ada Lord Lingardinho udah kembali lagi. Padahal di West Ham bagus banget Lingardinho nih. Ya. Oke, Utan, gimana Tan? Menurut lo Tan? Oke, jadi menurut gua seberapa efektif si Ronaldo ini ke MU ya? Kalau menurut gua di sini terbagi dua, bro. Jadi untuk pertama jangka panjang. Nah, yang kedua tuh untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek, menurut gua si Ronaldo ini, si Bang Do ini di statistiknya musim lalu di Juve dari 33 pertandingan dia cetak gol 29, bro. Di umur dia yang 30, berarti tahun kemarin 35. Dari 33 dia cetak gol 29. Itu musim sebelumnya lebih parah lagi nih, dari 33 game golnya 31. Jadi bilang hampir tiap game tuh dia cetak gol. Iya, rata-rata 0,8-an, 0,8 bola dia cetak gol. Nah, jadi untuk jangka pendek menurut gue ini si Ronaldo sangat membantu untuk pertama ya bisa dia meningkatkan motivasi pemain, fans, mungkin dari segi dari segi tim lah di luar komersial. Terus yang kedua dari segi komersial, kemarin kan pas Ronaldo udah resmi ke MU, saham MU naik langsung. Ya, 5%. Naik enggak 8%. Oh, 8, bukannya penutupan 5% ya? 8 apa 5 pokoknya. Ya, nilainya berapa ratus miliar gitu. Nah, kan dari efek Ronaldo ini dia ngasih efek domino yang menguntungkan secara dari fans juga kan, dari yang gue bilang tadi yang tadinya merantau ke Madrid, ke Juve, pada balik lagi.
Selamat datang ya. Lu pada merhatiin nggak pas Ronaldo MU ngumumin Ronaldo itu IG-nya MU followernya langsung instan nambah berapa juta gitu. Oh gitu. Nggak Iya. sampai ngelihat. Nggak ngelihat. Nah, yang kalau gua lihat tuh dia ininya yang nge-like postingannya maksudnya MU yang nge-posting Ronaldo itu sampai tembus 12 juta, Bro. 12 juta. 12 Lebih juta like ya. banyak dari ketika Lebih Sancho banyak datang dari berarti. itu Messi ya, lebih banyak dari announcement-nya Messi ya. Iya. Iya. Soalnya nggak kaget kalau Messi udah keprediksi banget kan. Iya. Kalau Soalnya MU kan plot bener. twist. Nah ini gua udah lihat jumlah followernya MU nih. Sekarang kan 45,8, udah hampir mau 46 nih. Sebelum Ronaldo diumumin rejoin ke MU, gua lihat si MU ini followernya masih di angka 42 sampai 43 juta. Oh, lumayan masuk kan lah. Lumayan, iya, masuk Ronaldo sekarang udah hampir 46. Jarak berapa hari? 2 hari. 2 hari nggak sih? Iya. 2 hari. Iya, 2 days ago tuh. Iya, jarak 2 hari nambahnya udah bisa 43, 46, bisa 3 juta follower 2 hari doang. Kira berarti sih pakai nyampe 50 sih, gua kira. Iya. Ya berarti dari segi bisnis efektif sih, sangat efektif kan. Efektif. Nah, cuman balik lagi Tan, ini kalau menurut lo dia akan gacor gitu kan. Nah, tapi catatannya ya itu tadi, pemain yang sekarang ini siapa yang mau dikorbankan gitu. Karena kalau dia cuma tuker posisi gitu, setengah-setengah mainnya mungkin nggak terlalu gacor. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah yang dikorbankan, kita lihat dulu si Ronaldo ini dia nantinya bakal ditempatkan di posisi mana. Kalau kita lihat Ronaldo misal di Juve-nya kan dikasih ST itu di depan ya. ST di depan tengah. Berarti kalau untuk di MU kita ngorbanin Martial, terus ada Cavani, terus ada bisa Greenwood, bisa Sancho, bisa Greenwood, bisa Rashford. Sedangkan kita tuh tetap masih punya beberapa opsi. Kalau misal Ronaldo dikasih ST nih, Sancho bisa main di kiri, di kanan. Kalau di Dortmund kan dia mainnya di kanan ya. Sedangkan selama ini 2 game dia di MU mainnya di kiri terus dan terbukti tidak efektif. Sempat sih dia rotasi ke kanan, cuma tetap nggak connect gitu mainnya. Nah, misal kita kasih opsi Ronaldo di depan di ST, terus Sancho misal di kanan, terus di kiri kita punya opsi Rashford atau Greenwood. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya sih, lebih melimpah sebenarnya opsinya ya. Jadi banyak opsi. Betul. Jadi banyak opsi. Sekarang intinya terakhirnya adalah gimana cara Ole ngolahnya. Nah itu sebenarnya kuncinya ada di Ole, ada di PE teacher kita ini. Iya. Biasanya gitu, makin banyak pilihan itu makin bingung. Iya, benar-benar. Itu yang membuat gua pesimis adalah taktik dari Ole, bro. Belum beres cuy. Tadi kan perspektif dari jangka pendek. Ya, oh iya betul, belum beres. Jangka pendek. Nah, terus yang kedua ini perspektif gua untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya, menurut gua sih tidak meyakinkan ya untuk umur dia yang sekarang. Makanya kan di kontraknya cuma 2 tahun. Ya. Kalau prediksi gua nanti di akhir kontraknya tuh dia kalau nggak perpanjang setahun ya pensiun. Kalau nggak pensiun ya cabut lagi, misal ke Sporting atau kemana gitu. Kalau untuk jangka panjang sih ya tidak efektif gitu ya. Gua harap sih dia CR pensiun di MU sih. Iya, kalau pensiun di MU pecah. Kalau pensiun di MU emang pecah. Pensiun plus trofi, wah itu udah. Iya. Gua sih berharapnya dari statistik terakhir dia di Juve ya. Musim terakhir dia 29 gol cuy. Itu untuk pemain seumuran dia 29 gol tuh ya extraordinary lah. Iya, udah apa ya? Di atas rata-rata. Kita lihat aja misal kayak strikernya City atau strikernya MU lah, jangan jauh-jauh MU. Ada nggak yang nyampe dia 29 gol? Bruno nyampe nggak? Bruno 25, 23 kalau nggak salah ya Bruno kemarin. 29. Bruno nyampe 29 ya. 29. Tuh, mantap Bruno 29. Tapi nih, dia total penampilannya 53 match. Oh iya betul. Perbandingannya harus dengan harus apple to apple. Iya, rasio golnya Ronaldo
bisa dibilang Lebih lebih tinggi, gede. cuy. Iya. Persentasenya lebih gede. Ya. Cuman ada cumannya, tapi masih ada cuman. Bruno ini kan dia bukan striker. Oh iya. Untuk seorang gelandang dia di atas rata-rata produktivitas golnya ya. Permasalahan baru muncul nih, teman-teman. Adalah yang tentang penalti siapa jadinya nih? CR sama Bruno kan maksudnya. CR, Nah, iya. masalah baru juga. Di Portugal kan CR. Bener. Iya, Portugal CR kan. Tapi maksudnya ada sedikit kayak segan gak sih dari pemain-pemain tuh kan, anjir ini legend MU nih. Gue kayak pasti gue ngerasa kayak kalau misalkan kita main nih sama guru kita, intinya kayak orang yang kita agung-agungkan nih. Iya. Pasti ada beban mental tersendiri dong. Adalah pasti kalau beban mental ya. Iya kayak anjir, gue harus ngumpan yang bagus nih gitu kan karena atau dari sisi positifnya lebih terdorong gitu, termotivasi buat lebih maksimal istilahnya dia kan mainnya. Bisa juga gitu. Iya, gue harap Lingardinho ya inilah ngerti lah. Kayaknya menurut gue Lingard udah nggak ada harapan di MU deh. Dengan melimpahnya pemain-pemain depan kita, kayaknya cuma jadi pelapis doang. Udah fix sih jadi pelapis itu. Jadi penghangat bangku cadangan. Ah iya. Paling kalau kita udah menang 6-0, 5-0, dia menit 85 tuh baru masuk. Paling gitu anjir. Bener nggak? Iya. Nah, cuman yang gua nggak ngerti di sini si Ole tetap keke dia mainin Fred. Iya, kenapa ya? Padahal dia banyak blunder loh, Fred itu nggak konsisten main. Lu pada kalau ngelihat MU antara mainin Fred atau McTominay lebih jalan mana bola flow-nya? Lebih soalnya si McTominay beda sih, soalnya si McTominay kan DMF, kalau si Freddy CMF. Kalau McTominay ini apple to apple-nya sama Matic, namanya Matic nih. Iya sih, iya benar-benar. Kalau CMF-nya nih gua rasa sebenarnya si Fred tuh kalau gua lihat dari kemarin tuh dia ngisi CMF-nya Pogba malah jadi winger kemarin waktu lawan Leeds. Lihat gak? Jadi si Fred ini bukan sebagai DMF berarti. Iya, jadi center mid forward yang gue lihat. Cuman dia di CMF-nya nggak jalan mungkin ya. Waktu lawan Leeds sih gua rasa agak lumayan ya si Fred. Mungkin karena lawannya Leeds, Bro. Kemarin lawan Soton lawan Soton main nggak dia? Main ya, yang langsung ditarik keluar dia. Kan kacau kan? Kacau. Dan yang gua heran adalah kenapa Lindelof masih dipasang lagi. Iya, itu Varane belum siap, Bro. Varane belum siap, tenang. Kapan debut ya? Sekarang menurut gue sih sekarang ya. Tadi gue lihat startingnya nggak ada sih. Udah main, cuy, main. Oh iya, main John. Itu lihat nomor 19. Oh iya. Main. Oke, balik lagi ke Ronaldo nih. Fun fact-nya adalah ternyata baru katanya sih gue lihat berita tadi bahwa Ronaldo sekarang pakai nomor punggungnya 28. Serius? Iya, 28. Soalnya 28 tuh ada historinya nggak buat si CR nih? Kalau historinya itu nomor punggung dia waktu di Sporting Lisbon. Oh, gitu. Jadi dulu tuh dia sempat ke MU tuh minta dia pengennya nomor 28. Cuma dikasih sama Sir Alex, itu udah lo pakai nomor 7 aja, yang akhirnya jadi branding namanya dia sendiri jadi CR7 sampai sekarang. Iya. Makanya Ronaldo nih sama Opa Pergi nih kayak apa ya? Kayak anak udah bapak, bro. Iya, ngerasa bapak banget karena dia ngerasa kayak yang ngecetak dia tuh adalah Sir Alex gitu. Yang gua akan aneh adalah ketika ngelihat CR7 pakai nomor 28, aneh gak sih aja? Brandingnya berbeda ya? Iya, brandingnya beda. Soalnya yang gue lihat sih, soalnya kan nama Cavani udah didaftarin nomor 7. Itu sih yang agak susah katanya tuh. Sebenarnya kalau udah didaftarin gitu, masalah registrasi di nomor punggung ya. Kalau misal musim udah jalan nih, kalau tuker gitu bisa nggak sebenarnya? Kayaknya nggak bisa deh. Kalau udah kayaknya nggak bisa deh. Udah didaftar gitu udah di print juga di baju. Oh iya, udah nyetak ya. Iya benar. Di mana-mana udah dijual juga. Kayak dulu Paul Scholes.
Paul Scholes kan sempat pensiun terus dia masuk lagi. Ganti nomor kan. Ganti nomor dia. Oh iya. Jadi udah gak bisa. Tapi ya aduh sayang banget sih. Kenapa aja nggak CR7, CR28 CR28, aduh. Tapi John belum tentu, ini masih prediksi nggak sih? Iya, masuk prediksi. akal. Tapi kalau prediksi Fabrizio Romano udah kayaknya udah kaliber Fabrizio Romano, iya. udah here we go. Dia itu kalau udah here we go itu udah circle one-nya tiap klub kayaknya. Tak tahu segala ini. Kita kesampingkan dulu Ronaldo. Di sini kita ngomongin dilema nomor 7 ya. Oke. Dilema nomor 7 nih sebenarnya ada 2 dilema, Bro. Untuk musim sekarang antara Ronaldo, kalau Sancho sih kan udah pasti 25 ya. Nah, sekarang Ronaldo dikasih nomor 28 kayaknya aneh gitu. Nah, untuk Sancho ada kemungkinan nggak dia dikasih nomor 7 di MU? Sebenarnya sih kalau menurut gua kemarin asalnya ini kan soalnya kan unbelievable transfer ya Ronaldo ya. Soalnya kan si Cavani cuma kontraknya setahun nih. Iya. Nah di musim berikutnya gua rasa kemarin sih strateginya adalah nanti Sancho pakai nomor 7 setelah Cavani. Iya. Waktu nggak tahu Ronaldo masuk ya. Benar, waktu nggak tahu Ronaldo yang masuk. Sebenarnya tuh Sancho yang mau nomor 7. Prediksi gua. Tapi sekarang kan emang apa ya? Pokoknya ini transfer konyol lah maksud gua. Ya mega transfer gitu kan. Ronaldo masuk kalau nggak dikasih nomor 7, aduh kayak gimana gitu. Gimana? Aneh gitu. Iya, Sancho juga ngerasa kayak ya udah dah lu aja ngerasa segan pasti dia juga. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih, nggak tujuh juga. Maksudnya kayak David Beckham aja pindah ke Real Madrid juga ganti nomor kok gitu. Iya sih. Cuman ya itu brandingnya CR7 sih. Terus harapannya dari bro semua nih harapannya apa sih dengan baliknya Ronaldo ini ke MU? Ya jelaslah harapannya tuh trofi ya kan. Udah berapa tahun ini? Terus balik lagi gitu MU seperti dulu gitu yang nggak fluktuatif gitu mainnya, kadang bagus kadang jelek. Semoga bisa datengin marwah itu ya kan, marwah MU yang dulu. Kalau menurut lo Tan, gimana Tan? Harapan gua yang pertama yang pasti sama kayak Brozul ya, yang pasti trofi, terutama Premier League iya, itu yang paling untuk sekelas MU ini kita udah terlalu lama nggak juara Premier League cuy. Jangan sampai kayak Liverpool. Maksudnya tim sebelah. Liverpool, Arsenal itu udah kacau anjir. Nah, terus yang kedua dari segi ini gue berharap datangnya CR tuh bisa ngebalikin MU yang dulu. Feel kalau bahasa Sunda itu ini apa? Sima tuh balik juga baheula. Iya, marwah itu ya kata. Nah, marwah tuh Sima. Oh iya. Iya, marwah itu Sima. Spirit lah ya, spiritnya. Iya. Dengan bahasa Indonesianya spiritnya Sima itu. Jadi aura tahun 2008-an yang terakhir Champions League itu kan aura MU emang gahar banget kan? Iya, benar. Nah, gue berharap dengan balik ke CR auranya tuh bisa kembali lagi seperti dulu gitu. Bener. Itu sama juga kayak harapan gue sih. Jadi gue berharapnya adalah ketika tim lain sebelum ngelawan MU, dia tuh udah ngerasa kalah 2-0, bro. Iya, bener. Itu kalau zaman dulu masih zaman Sir Alex kayaknya tim-tim rendahan kayak Hampton dan lain-lainnya kayak Norwich, West Ham kayaknya udah merasa kalah duluan nih lawan MU. Iya. Jadi masih di lorong tuh anjing gua udah kalah 2-0 nih, bro katanya. Balik gitu. Apalagi main di OT gitu kan. Jangan kayak gitu, bro. Kalian terlalu jumawa. Enggak, ini masalah dulu masa lalu. Iya, masa lalu gitu. Ntar kita dinyinyir itu senang menceritakan histori ya kan, pelajaran sejarah dimulai kan harapan kita untuk MU yang sekarang mudah-mudahan bisa seperti masa lalu gitu loh. Masa lalu karena kita udah OP, MU tuh OP bro masa lalunya bro. Makanya itu jadinya tuh apa bisa nggak ya gitu karena terlalu OP balik lagi kayak gitu. Gua masih kadang gue mikir ya, jadi fans MU tuh kita terlalu cengeng sih. Iya betul. Masih ada yang lebih sangat sabar gitu menghadapi. Bayangin kita musim lalu finish peringkat 2 final Europa League. Europa League final itu Premier juga kan. Walaupun kita nggak juara tapi untuk sekelas tim yang lagi membangun squad itu udah oke loh. Sekarang kita lihat Arsenal sekarang.
belum pernah menang. Peringkat paling bawah lagi sekarang. Paling bawah, juru Paling kunci. bawah. Juru Iya. kunci. Itu karena lawan-lawannya sangar-sangar sih, Bro. Baru Iya, Dia- bisa jadi sih. Di awal Bisa sangat-sangat. di Ini juga awal. sih katanya ini tuh kayak karma karena buang Ozil katanya. Dan mungkin Mang Ujang Talk kali ini bisa diakhiri dengan baik karena sebenarnya gua tahu sih sekarang kembalinya CR nih fans-fans sekarang udah pada balik lagi. Ibaratnya nih serial Naruto nih Kuramanya Naruto sama Kuramanya Minato nih. Sekarang udah balik lagi, udah menyatu nih. Anjir. Iya. Setelah 12 tahun ditinggal, akhirnya balik lagi, Bro. Aduh, Iya. itu malam-malam mantengin gitu kan. Mimpi apa gitu kan. Iya, Iya. tiba-tiba here we go. Dari si Fabrizio Romano update here we go, nggak lama dari IG-nya MU tuh resmi. Bener. Anjir itu pecah sih serius. Pecah. Pecah banget anjir. Kalau Messi keluar dari rumah, kalau Ronaldo balik ke rumah. Nah, iya. Sebenarnya Barca juga kalau dia pengen Messi tetap stay bisa juga sih. Tapi buangin banyak orang. Pertama itu misal buangin banyak orang, terus kedua dia ngurangin gaji kayak Pique. Dia ngurangin gaji demi bisa Barca ngedaftarin Memphis. Oh gitu. Iya, Memphis tuh bisa masuk ke Barca. Salah satunya ya gara-gara si Pique itu dia untuk mengurangi gajinya gitu. Oh, mungkin uang dapur rumahnya diambil kali ya. Itu di belakang panggung ntar. Deal-dealan sama si Memphis Depay. Lu kata Pique lu bayar ke gua lu, ini gaji gua dipotong ya udah bayar sini gitu. dia juga pernah sampai nge-tweet gua udah bersedia ngurangin gaji gua nih demi lu bisa masuk, tapi lu ngasih sesen pun nggak pernah katanya. Maksudnya nantinya kita juga bakalan bahas-bahas tentang statistik MU, pokoknya tentang MU dah. Pokoknya kita review pertandingan-pertandingan MU, baik itu di Premier League, Champions League, Carabao Cup, dan satu lagi apa ya? FA Cup, benar. Iya. Pokoknya pantengin terus Mang Ujang Talk, karena buat fans-fans MU kita ngobrol bareng lah gitu kan. Nantinya juga sih kita rencananya kalau misalkan ada big match lawan Liverpool, lawan Chelsea, nanti kita bakalan undang temen kita yang sama fans Liverpool juga mungkin ya. Asik tuh kayaknya tuh. Bisa. Iya, misalkan kita ngundang fans Liverpool gitu kan, kita kalau misalkan kita menang, kita eceng-ecengin. Iya. Oh, itu kalau kita menang enak deh ngundang mereka tuh. Kalau kita Kalau kalah kalah apa lah. Gak apa-apa. Namanya juga Iya. seru-seruan. Iya, benar. Kayak gitu. Ngomongin MU dari perspektif lain. Benar, ngomongin MU dari perspektif lain gitu kan, bersama fans-fans lain juga gitu. Pokoknya makasih banget yang udah dengerin di Mang Ujang Talk. Sampai jumpa di pembahasan MU selanjutnya. Gua John pamit. Ya, gua Jul pamit. Gua Utan juga. Oke. Glory Man United. Thank you.